Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh berkah ini, tak henti-hentinya kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terkait dengan ketakwaan kepada Allah, banyak aspek dalam kehidupan kita untuk kemudian bagaimana kita mengimplementasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur dengan segala nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Kesempatan yang besar, kesempatan yang kecil harus kita syukuri. Nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit harus kita syukuri. Karena tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan di muka bumi ini untuk kemudian kita selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan implementasi takwa selain kata syukur, yaitu selalu mengingat jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua selalu mengirimkan salam beserta salawat kepada beliau karena mengingat bagaimana jasa beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman mahiriyah atau kecerdasan seperti yang kita rasakan saat ini. Tentunya kita semua mengenal Islam, tentunya kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita, ketentuan agama kita, yaitu bersumber dari Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan takwa kita akan mendapatkan ketenangan hati dan hidup kita akan terarah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Takwa menjadi rambu-rambu perjalanan hidup sehingga tetap pada aturan yang telah ditentukan Allah dan terhindar dari jurang kesesatan. Dimanapun dan kapanpun kita harus terus menguatkan keimanan dan ketakwaan dan senantiasa melaksanakan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sedih maupun bahagia ataupun dalam keadaan sepi maupun ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki dan melewati masa pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Tentu banyak dinamika yang mungkin kita telah alami atau yang terjadi dan harus kita hadapi di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan sudah pasti menjadi sebuah keniscayaan sebagai pemilik suara. Kita memilih dengan berbagai alasan dan motif, mulai dari kedekatan personal, kesamaan latar belakang, cocok dengan visi dan misi yang diusung, bahkan sampai dengan alasan-alasan pragmatis lainnya. Perbedaan pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi ini harus dikelola dengan baik oleh kita selaku masyarakat. Jangan sampai hanya karena agenda politik 5 tahunan, persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat di antara kita rusak. Dalam menyikapi perbedaan pilihan ini, kita harus mengedepankan yang namanya toleransi dan saling menghargai serta menghormati. Hindari sikap menyalahkan pilihan orang lain dan merasa pilihan kita yang paling baik. Hindari juga menjelek-jelekkan pilihan orang lain, terlebih menyebarkan berita hoaks atau yang tidak benar dan kampanye hitam. Selain melanggar nilai-nilai dalam agama Islam atau dalam agama, perilaku ini juga merusak nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan. Terlebih perilaku negatif ini bisa dengan mudah dilakukan di era media sosial. Di era media sosial saat ini, sehingga kita harus berhati-hati dalam bermuamalah di dunia maya. Pilihlah berita yang sahih dari sumber kredibel sehingga kita tidak terprovokasi untuk membenci pasangan yang tidak kita pilih. Hati-hati dalam berkomentar dan tetap mengedepankan akhlak yang baik. Jamaah sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perkataan Imam Syafi'i yang sangat patut kita teladani dalam kondisi sekarang ini. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Mustashraf fi kulli fannin mustashraf. Beliau menjelaskan bahwasanya iza arada ahadukumul kalam fa alaihi ay yufakkir fi kalamihi fa in zaharatil maslahata kallam wa in syakka lam yatakallam hatta tazhar. Yang artinya bahwasanya jika salah seorang di antara kalian ingin berbicara, maka hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu perkataannya. Jika tampak ada manfaatnya maka berbicaralah. Namun jika ragu maka jangan berbicara sampai manfaatnya jelas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kita untuk bersikap seimbang atau moderat dalam membenci dan menyukai sesuatu. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-ngolok.
Jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, marilah kita harus belajar dari pengalaman perjalanan pesta demokrasi di Indonesia yang sudah terjadi berkali-kali. Polarisasi di tengah masyarakat muncul akibat cara berpolitik yang tidak sehat, seperti menggunakan identitas dan sentimen agama untuk meraup suara. Polarisasi ini menjadikan hubungan keluarga, bertetangga, pertemanan dan relasi-relasi lainnya menjadi renggang dan jauh. Hanya karena perbedaan pilihan politik, permusuhan antar pendukung muncul terjadi dalam jangka waktu yang lama, sementara orang-orang yang berkontestasi sudah bergandengan tangan dan berangkulan penuh dengan kebersamaan. Pertanyaannya, siapa yang malu dan rugi kalau sudah begini? Memang kita harus tahu jika politik itu tanpa titik dan sangat dinamis. Saat ini lawan, besok bisa jadi teman dan sebaliknya. Sekarang teman, besok bisa jadi lawan. Maka kata anak zaman sekarang ini, dalam berpolitik kita tidak boleh baperan. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersikap dewasa dalam menyikapi atau menghadapi pemilihan kepala daerah ini. Perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan bijak. Jangan sampai perbedaan ini menjadi alasan untuk memutus silaturahmi atau bahkan menimbulkan permusuhan. Ingatlah, setelah pemilu selesai, kita tetap hidup berdampingan sebagai saudara, tetangga dan bagian dari masyarakat yang sama. Mari kita jadikan pilkada ini sebagai ajang untuk memperkuat ukhuwah, menjaga kesantunan serta meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan pendapat dan memilih pemimpinnya. Kita harus tetap bersatu, menjaga kesatuan bangsa dan menghormati perbedaan pendapat. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, malah kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersikap rukun dan menghargai orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu was samiul basir. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga dengan segala aktivitas kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.